Ya, Jepang kini menghadapi kekurangan beras terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan dilaporkan sepanjang musim panas 2024, Jepang telah bergulat dengan kekurangan beras yang mengakibatkan supermarket-supermarket kosong karena jumlah permintaan melebihi produksi selama 3 tahun terakhir. Waduh, apakah hal ini karena masyarakat Jepang yang gemar makan sushi? Kita akan bahas lengkapnya dalam Dunia Doyan Sushi, Jepang Krisis Beras. Ya, kita slide yang pertama. Dari data Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang atau MAF menunjukkan persediaan beras swasta Jepang ini mencapai 1,56 juta ton pada bulan Juni, di mana ini menjadi angka terendah dalam beberapa tahun terakhir. Padahal beras merupakan makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi warga negeri Sakura. Makanan pokok beras ini menjadi bagian integral dari hidangan tradisional seperti sushi dan juga onigiri. Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang melaporkan bahwa produksi beras konsumsi menurun dari tahun ke tahun. Sementara permintaan telah melampaui produksi sejak 2021 sampai dengan 2022. Kementerian Pertanian juga memperkirakan permintaan beras konsumsi pada 2023-2024 meningkat 1,6% atau 110 ribu ton menjadi 7,02 juta ton. Kenaikan ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam 10 tahun terakhir. Sementara itu, produksi panen 2023 hanya sebesar 6,61 juta ton saja. Selain itu, panen 2023 juga terdampak oleh kerusakan akibat panas dan kekeringan yang berdampak pada hasil penggilingan. Akibatnya, pada Juni 2024, stok sektor swasta turun tajam sebesar 21% dari tahun sebelumnya menjadi hanya 1,56 juta metrik ton saja. Angka terendah sejak tahun 1999. Nah, kalau kita lihat berdasarkan dari tabel ini dari Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan atau MAF Jepang, ini kita bisa cek sendiri begitu ya, bahwa permintaan beras Jepang ini secara tahunan atau 2023-2024 ini ada di 7,02 juta metrik ton. Sedangkan produksinya hanya mencapai 6,61 juta saja yang menjadikan hasil dari ending stocks-nya atau stok yang dimiliki oleh negara Jepang per tahun 2023-2024 hanya 1,56 juta metrik ton saja. Nah, sekarang kita akan lihat begitu ya, produksi dari sisi produksinya, di mana permintaan dan juga stok beras Jepang selama 1 tahun terakhir. Nah, ini 1 tahun terakhir dari 2009, ini dari 2009 sampai dengan 2023. Ini kita lihat bahwa dari sisi produksi permintaan dan stok berasnya, ini kita lihat stoknya nih bervolatilitas begitu ya, dari dia naik dan turun sampai ke bawah. Namun untuk dari sisi demand-nya sendiri atau permintaannya ini dia ada dari 8 ini ke 30% stok to use ratio-nya. Sementara untuk dari sisi produksinya sendiri menurun. Jadi terlihat bahwa stoknya menipis atau di bawah produksi dan juga di bawah permintaan, sedangkan permintaan yang terus naik dan produksinya justru menurun. Nah, pemirsa, mirisnya lagi, menurut Kementerian Pertanian, beras merupakan landasan ketahanan pangan di Jepang. Bahkan saat ini tingkat swasembada beras Jepang mencapai hampir 100%, di mana 38% untuk pangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menyebut langkah-langkah adaptasi untuk melindungi panen padi dari dampak perubahan iklim sebagai sangat diperlukan. Meskipun telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah gangguan jangka pendek. Ya, media Jepang, Mainichi, ini pada 26 Agustus lalu melaporkan rak-rak beras kosong mulai terlihat di supermarket dan toko-toko di Jepang, sementara permintaan terus meningkat. Hal ini mulai terjadi sejak awal Agustus 2024. Akibatnya, harga beras di sejumlah kota di Jepang dilaporkan melambung ke harga tertinggi setidaknya sejak 11 tahun terakhir. Sejumlah supermarket pun kehabisan stok dan membatasi pembelian. Warga yang panik berusaha menimbun bahan pangan pokok di negara Sakura itu. Adapun harga beras di Jepang dilaporkan mencapai 16.133 yen atau setara dengan 112,67 dolar Amerika Serikat per 60 kg pada Agustus 2024. Angka ini naik 3% secara dari bulan sebelumnya begitu ya, dan 5% lebih tinggi sejak awal tahun. Sedangkan jika kita perhatikan pada awal tahun 2023 sendiri, ini harga beras pada Agustus 2023 ini masih di kisaran 2.100-an yen per 5 kg, kemudian juga meranjak naik sedikit-sedikit sampai dengan Agustus 2024 atau bulan lalu ini ada di kisaran sekitar lebih dari 2.700 yen per 5 kilogramnya.
Nah, harga beras yang lebih tinggi disebut-sebut mendorong inflasi utama Jepang lebih tinggi lagi pada Agustus kemarin, di mana angkanya naik 2,8% secara year on year karena biaya energi dan juga makanan yang lebih tinggi. Lalu apakah sebetulnya penyebab kelangkaan beras di Jepang? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, seorang perwakilan Kementerian Pertanian, Hiroshi Itakura, mengatakan bahwa kelangkaan terjadi akibat kombinasi sejumlah faktor, di mana seperti kekhawatiran yang membayangi atas ancaman gempa bumi Palung Nankai yang membuat orang-orang menimbun beras. Menurutnya, Agustus memang menjadi momen kelangkaan beras tiap tahun di Jepang. Karena sejumlah daerah penghasil beras di Jepang ini memang baru mulai memanen beras baru pada bulan September. Nah, atau ketika bulan ini. Nah, pada saat pandemi pun sebenarnya beras Jepang juga surplus. Pasalnya, lebih sedikit orang yang makan di luar selama krisis COVID-19. Namun, tahun ini surplus tersebut akhirnya habis dan permintaan juga kembali ke tingkat biasanya. Ini pun mendorong kelangkaan maju dari bulan yang biasanya. Nah, di sisi lain, menurut Serikat Koperasi Pertanian Pusat Zenju, kelangkaan beras di Jepang juga terjadi karena peningkatan konsumsi oleh wisatawan yang datang. Nah, suhu tinggi juga ikut berdampak. Fakta bahwa harga beras tidak terlalu terpukul oleh inflasi seperti produk lain mungkin juga telah mendorong lebih banyak orang untuk membeli beras daripada bahan pokok lainnya. Ya, faktor lain pemicu krisis beras di Jepang adalah Jepang sangat membatasi impor beras. Jepang diketahui menerapkan kebijakan tarif 778% untuk beras impor guna melindungi para petani padi. Meskipun Jepang berkomitmen mengimpor minimal sekitar 682.000 ton beras per tahun, ini adalah untuk memenuhi kewajiban dari Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Adapun sebagian besar beras Jepang ini juga digunakan untuk pengolahan dan juga pakan. Nah, di sisi lain ekspor beras dari Jepang juga telah melonjak 6 kali lipat begitu dari tahun 2014 menjadi hampir 30.000 ton. Ya, pemirsa, itulah berbagai faktor yang menyebabkan kelangkaan stok beras di Jepang saat ini. Bayangkan, negara yang berhasil swasembada beras seperti Jepang saja dapat mengalami kelangkaan. Apalagi Indonesia yang masih terus-menerus impor beras. Semoga kedepannya pemerintah Indonesia dapat memperbaiki hal ini dan menjaga daya tahan serta kedaulatan pangan Indonesia, utamanya beras yang juga masih merupakan makanan pokok rakyat Indonesia.